menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil sudah menjadi jelas apa yang menjadi jalan ceritanya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, seringkali ditekankan bahwa bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya, seolah-olah ketidakjujuran itu diakui dan dibenarkan. Sebenarnya tidaklah demikian. Apa yang perlu kita renungkan dalam warta Injil pada pagi hari ini? Yang pertama, kita harus melihat kisah ini
dari latar belakang bendahara. Apa yang dimaksudkan dengan bendahara pada waktu itu? Bendahara ini bukan kasir. Bendahara ini adalah pengelola rumah tangga. Ya. Nah, karena pengelola rumah tangga, maka segala sesuatu itu ada di tangan bendahara. Si tuan hanyalah tuan yang mempunyai kuasa. Pecat ya pecat, diterima ya terima, teruskan ya teruskan. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Rupanya bendahara ini menyelewengkan harta benda, tapi tidak merugikan. Apa maksudnya? Karena harta benda si tuan ini utuh, bahkan bisa jadi akan bertambah. Nah, di sini kemudian bendahara ketidakjujurannya itu adalah kepada para penghutang. Ya. Di mana dia menaikkan bunga. Jadi kamu pinjam 100, bunganya 50. Padahal mungkin hanya 25. Nah, berarti apa? Berarti ketika dia mau dipecat, si penghutang itu kan harus melunasi hutangnya. Lalu apa yang dikatakan oleh bendahara ini? Pertama-tama menarik atau menerima surat utangnya, lalu membuat surat utang yang baru yang lebih kecil. Nah, tentu senang si penghutang itu. Ya. Nah, tapi dari sini jelas bahwa tindakan bendahara itu merugikan penghutang kalau tidak ketahuan. Nah, hal ini kan seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang korupsi, ketahuan dikembalikan. Ya, coba kalau tidak ketahuan. Kan begitu. Persis bendahara ini seperti itu tindakannya. Nah, lalu apa yang dipuji oleh Tuhan tentang ketidakjujuran berikutnya? Dikatakan tadi bahwa bendahara itu cerdik. Cerdik di sini bukan licik, itu lain. Ya. Tetapi mungkin dapat saya katakan cerdik itu singkatan dari cerdas dan terdidik. Orang yang cerdas kita tahu. Tetapi kecerdasan itu diperoleh dari mana? Biasanya orang yang pinter yang sudah sekolah, terdidik. Maka dia tahu lika-likunya. Dan dalam hal ini kemudian tahu bagaimana cara menyelamatkan diri seandainya nanti dipecat. Yakni apa? Menurunkan harga nilai surat hutang. Karena orang-orang itu akan senang karena ditolong oleh bendahara ini. Lalu yang mendapat nama jelek siapa? Tuannya. Karena tuannya itu mengambil apa? Untung yang besar. Padahal tidak. Yang mengambil untung itu si bendahara. Bahkan keuntungan itu mungkin tidak masuk ke tuannya, tetapi ke kantongnya sendiri. Nah, disinilah kelicikan dalam arti jelas bendahara itu cerdik, ya, cerdas dan terdidik, dia bisa memperoleh keuntungan, tetapi sekaligus menyelamatkan diri. Nah, lalu bagaimana? Tadi akhirnya kita mendengar bahwa kita sebagai orang beriman itu jangan mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Sekarang seringkali hal yang disebut integritas, ya, dari kata dan perbuatan itu hendaknya harmonis.
Tapi ternyata ada orang, bahkan kebanyakan tidak harmonis. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan tindakannya. Berarti tidak berintegritas. Nah, integritas ini bisa diuji dengan uang. Apakah orang itu setelah melihat uang, matanya tetap jernih atau menjadi hijau? Ya. Nah, kebanyakan orang, apalagi hidup di dunia ini, uang itu kan penting. Ya. Siapa yang tidak mau dengan uang itu? Nah, kita boleh bertanya sekarang, kita sebagai orang beriman, pasti kita mengabdi kepada Allah, tapi butuh mamon, butuh uang, butuh harta. Nah, kita bisa menguji dengan pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Apakah benar Tuhan itu menjadi yang terutama dan utama dalam hidup kita? Contoh, apakah saya menghayati misa pada hari Minggu atau hari-hari lain, khususnya hari Minggu itu, sebagai sukacita atau beban? Anda bisa jawab sendiri. Kalau Anda merasakan itu beban, wah, karena kewajiban harus itu menjadi beban. Padahal saya bisa cari duit. Nah, dari situ kita bisa menjawab sendiri, sebenarnya yang utama bagi saya apa sebenarnya? Yang membuat sukacita siapa? Apa? Uang. Bukan berdoa di gereja. Ini salah satu contoh. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita seringkali ada ungkapan, kita itu manusia. Kalau nggak punya utang itu bukan manusia katanya. Karena selalu saja punya utang. Apa yang dimaksudkan di situ? Pertanyaannya adalah utang itu untuk apa? Apakah untuk senang-senang, memanjakan diri, kehidupan kita, atau yang mana? Kalau dalam kehidupan kita selalu saja dalam pikiran dan hati kita hanya soal cari utangan untuk kesenangan pribadi, kesenangan diri, lihat Tuhanmu itu apa? Walaupun kamu mengaku diri sebagai orang beriman. Nah, berarti apa, saudara terkasih? Kalau tadi saya katakan bahwa soal integritas bisa diuji dengan soal uang, kemudian kita boleh bertanya diri, apakah kita ini sungguh beriman? Kalau sungguh beriman, lalu harus yang bagaimana hidup kita? Mengutamakan Allah atau mengutamakan mamon? Karena Anda bisa menjawab sendiri, tidak harus orang lain itu menilai, ya coba nanti dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan sehari-hari, saya ini sebenarnya masih berhamba kepada Allah atau kepada mamon, atau kedua-duanya. Padahal dikatakan dengan jelas, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Mudah-mudahan ini menjadi jelas dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan yang mana. Allah itu sungguh menjadi yang terutama dan utama atau menjadi yang kesekian. Dari soal integritas ini, maka tadi dikatakan bahwa siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Ukurannya apa? Integritas. Kalau orang punya integritas, pasti akan dipercaya. Justru kebanyakan kita ini tidak berintegritas, sehingga kita boleh bertanya diri, saya ini masih dipercaya atau tidak dalam hal-hal besar. Demikian juga kalau besar itu adalah rahmat. Allah memberikan rahmat. Entah kecil, entah besar. Tetapi kalau kita sebagai orang beriman, walaupun kita menerima rahmat yang kecil karena ini dari Allah, kita harus bersuka cita.
Bukan kemudian justru kita meremehkan, kemudian apa gunanya. Nah, disitulah pertanyaan kemudian adalah bagaimana kalau kita harus menerima hal-hal yang besar, rahmat yang besar, apakah kemudian bisa dipercaya atau tidak? Mudah-mudahan refleksi kita, renungan kita atas sabda Allah yang kita dengarkan pada pagi hari ini benar-benar menyadarkan kita semua. Kita sebagai orang beriman, apakah benar-benar kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Amin.